Saya ternyata bukan saya Pak, adminnya Pak. Oh gitu, ya enggak apa-apa. Ini saya sudah bisa ternyata untuk merekam. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Insya Allah tetap semangat, tetap sehat, salam sehat semuanya. Di tengah pandemi ini, kita harus tetap melaksanakan satu kurikulum yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang UNESA mengikuti kurikulum tersebut, yakni MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu kegiatannya itu adalah melaksanakan pengajaran perkuliahan mahasiswa di luar kampus selama 3 semester. Salah satu kegiatannya adalah KKN. Sebenarnya untuk angkatan 2018 itu belum untuk diwajibkan mengikuti kegiatan MBKM, kurikulum MBKM, tetapi ini sudah kita diminta untuk melaksanakan itu karena tagihan dari kementerian sudah ada untuk pelaksanaan berapa jumlah mahasiswa yang belajar di luar kampus dalam bentuk KKN dan lain sebagainya. Oleh karenanya angkatan 2018 ini kurikulumnya masih KKNI tetapi sudah melaksanakan MBKM walaupun belum secara penuh. Hanya saja pada pelaksanaan KKN ini kita semuanya nanti sudah merasakan bagaimana MBKM. KKN ini berbeda dengan KKN sebelumnya. Jika sebelumnya KKN itu dilaksanakan selama 21 hari itu pada tahun 2019, kemudian selama 1 bulan 30 hari itu pada tahun 2020. Tetapi khusus untuk kita akan melaksanakan KKN selama 4 bulan, tetapi selama 4 bulan ini bukan serta-merta Anda hanya KKN saja, tidak mengikuti perkuliahan, tidak. Anda tetap akan mengikuti perkuliahan yang keluar pada semester ini diharapkan mendukung program-program KKN, program-program yang Anda buat selama Anda melaksanakan kegiatan KKN. Itu. Sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ini ada 2 DPL di kelas ini. DPL saya itu Bojonegoro 1, Bojonegoro 12, kemudian Nganjuk 1, kemudian Mataram 1, kemudian Sumbawa 1. Selain di DPL saya ini juga ada DPL-nya Bu Kusnul. Kebetulan beliau hari ini sedang ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga karena proses penlat ini juga harus dilaksanakan pada hari ini dan nanti tanggal 27, maka Bu Kusnul meminta kepada saya untuk menggabungkan DPL-nya Bu Kusnul dari Surabaya 5, Surabaya 28, dan Surabaya 53 untuk bergabung pada penlat yang saya laksanakan hari ini. Tidak apa-apa. Ini tetapi absensinya, presensinya nanti oleh ketua kelompok nanti akan di-share kepada Anda semuanya. Baik, saudara-saudara perlu diketahui bahwa bentuk KKN, tema KKN itu ada 5 paling tidak. Yang pertama adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Ini hampir sama dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni kampus mengajar. Namun bedanya kampus mengajar itu bukan KKN, tetapi itu adalah bentuk lain daripada KKN. Yang kalau istilah di Indonesia itu bentuk lain daripada KKN, tetapi itu bukan KKN. Nah, di KKN di Indonesia itu juga diperkenalkan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Namun ini lebih ditekankan kepada satuan-satuan pendidikan yang ada di desa, bukan di kelurahan. Oleh karenanya untuk yang Surabaya, asistensi mengajar di satuan pendidikan ini tidak saya rekomendasikan. Walaupun ketika kemarin
akhir tahun 2020, ternyata di Surabaya pada program Kampus Mengajar Perintis itu ada sekolah di Surabaya yang tidak mempunyai akreditasi. Jadi ada SD di Surabaya itu yang belum terakreditasi. Oleh karenanya kemarin itu Kampus Mengajar Perintis itu juga ada yang dilaksanakan di Surabaya, tidak serta-merta, tidak selalu di 3T, terluar, terdalam, dan apa satunya ya, terluar, terdalam, terbelakang, tertinggal. Nah, program itu ini berlangsung selama program KKN ini. Yang kedua adalah proyek kemanusiaan. Nanti akan saya jelaskan proyek kemanusiaan itu bagaimana, apakah akan membantu warga yang mengalami bencana atau bagaimana. Ternyata tidak. Proyek kemanusiaan itu bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara memberikan edukasi mitigasi bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Kemudian yang ketiga adalah kewirausahaan. Kewirausahaan ini dijalankan oleh Fakultas Ekonomi. Nah, yang dari Fakultas Ekonomi itu melaksanakan tema KKN kewirausahaan. Kemudian yang keempat itu proyek independen, itu juga proyek di tingkat desa. Kemudian yang kelima itu adalah proyek di desa. Apa bedanya proyek independen dan proyek di desa? Kalau menurut PPT yang ada di tahun 2020, sebenarnya keduanya ini adalah sama, proyek independen dan proyek di desa. Namun ini menjadi dibedakan pada tahun 2021. Oleh karenanya temanya menjadi 5, yakni proyek independen dan proyek di desa. Saya akan sebelumnya saya akan mempresentasikan PowerPoint. Sebentar. Terlihat? Sudah, Pak. Iya, sudah, Pak. Baik, lihat ya ini. Ini adalah pelatihan TOT kemarin, yang ini kemudian saya share kepada Anda. Ini kemarin diberikan kepada para DPL oleh tim divisi KKN di UNESA. Perlu diketahui bahwa divisi KKN UNESA itu berada di bawah Satuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Satuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu memiliki 3 divisi, ya. Yang divisi pertama adalah divisi KKN, kemudian divisi kedua adalah divisi pertukaran mahasiswa dan magang riset, kemudian yang ketiga adalah divisi praktik lapangan. Dalam pembukaan ini DPL dan mahasiswa peserta KKN melakukan penlat, yaitu pendidikan dan pelatihan secara online dengan menggunakan platform, bisa menggunakan Google Meet atau Zoom yang direkam lalu diunggah di channel KKN UNESA YouTube ini dan di Instagram. Ini nanti kita akan foto-foto untuk diupload di Instagramnya KKN UNESA. Penlat ini merupakan salah satu aspek penilaian dalam KKN. Ini setara dengan UTS. Jadi ketika Anda tidak hadir pada penlat kali ini, itu Anda sama dengan tidak memiliki nilai UTS. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita lihat nanti di presensi kehadiran. Yang ketiga, mahasiswa yang tidak ikut penlat KKN dicatat oleh DPL untuk ditindaklanjuti dalam pemberian nilai akhir. Biasanya mahasiswa ini memiliki
alasan kenapa tidak mengikuti. Kalau alasannya masuk akal dan itu saya anggap bisa untuk dimaklumi, saya akan memakluminya dan memberi pengampunan, dan mahasiswa tersebut akan saya beri tugas lainnya. Ini channel YouTube-nya UNESA, KKN UNESA. Saya berharap saudara-saudara untuk mensubscribe YouTube-nya dan memfollow akun Instagram KKN UNESA. Ini model KKN Merdeka Belajar. Ini KKN Merdeka Belajar ini berlangsung selama 1 semester, selama 4 bulan paling tidak, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dampak COVID-19. Ini melalui apa saja? Melalui beberapa tema. Temanya ada proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, program proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan proyek independen. Pak, apakah semuanya tema ini harus dilaksanakan selama kegiatan? Tidak. Selama kegiatan, saudara-saudara sekalian dapat memilih salah satu tema. Jadi yang dipilih satu saja, tidak perlu semuanya. Katakanlah Anda ingin proyek kemanusiaan, yaitu proyek kemanusiaan temanya, kemudian kegiatannya itu adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung proyek kemanusiaan. Dilaksanakan secara kolaboratif, jadi kolaboratif dalam satu kelompok. Jadi dilaksanakan secara berkelompok. Satu kelompok adalah melaksanakan satu desa atau mitra. Nah, di Surabaya itu tidak mungkin satu kelompok satu kelurahan. Oleh karenanya pijakan dari tim KKN UNESA untuk khusus Surabaya satu kelompok satu RW. Bayangkan satu RW itu di Surabaya bisa berpenduduk 2.000-3.000 orang, yang sama dengan penduduk satu desa di Kabupaten Nganjuk atau di Bojonegoro. DPL dan mahasiswa menentukan desa saat penlat. Hari ini harus selesai, kita menentukan desa dan kecamatannya. Di Nganjuk 1 hari ini sudah selesai, Nganjuk 1 tadi sudah menentukan desanya, yaitu sebentar saya baca. Nganjuk 1 Desa Cengkok, Kecamatan Gronggot. Nah, ini sudah ditentukan. Kemudian temanya juga sudah ditentukan. Ini kami tadi sudah sempat diskusi di dalam WA Group, yakni proyek desa. Ya. Kegiatannya apa? Nanti silahkan Anda pikirkan sendiri sesuai dengan apa yang ada di desa. Apa potensi desa, apa kelemahan desa, itu kemudian digunakan sebagai latar belakang atau isu yang ingin diangkat pada KKN kali ini. Jadwal KKN 2020, yang pertama TOT dilakukan oleh divisi KKN kepada DPL, itu dilaksanakan pada 19 Februari 2021 kemarin. Mulai jam 1 habis Jumatan, selesainya sampai setengah 5 kemarin. Lama sekali TOT kemarin. Kemudian penlat pertama, ini tanggal 20 Februari, hari ini kita melaksanakan penlat pertama. Kita berdiskusi banyak hari ini, saya akan menyampaikan beberapa materi, apa saja bentuk-bentuk kegiatan, tema-tema KKN pada tahun ini. Penlat kedua, itu tanggal 27 Februari. Ini Anda sudah memiliki proposal, sudah fit, sudah ada logbooknya, hari ini mau ngapain, berikutnya minggu depan mau apa yang dilaksanakan, koordinasi dan lain sebagainya, eksekusi, evaluasi dan lain sebagainya, itu harus sudah ada di dalam proposal tersebut. Proposal tersebut harus selesai tanggal 27 Februari dan saudara harus mengupload di SIM KKN. Kemudian pemberangkatan itu pada tanggal 23 Februari, besok tanggal 23 itu harinya hari Senin kalau tidak salah, itu secara online. Kemudian supervisi KKN tanggal 12 sampai 16 Februari, kami para DPL akan keliling ke
desa-desa ke tempat saudara melakukan KKN. Kemudian MONEF, monitoring dan evaluasi KKN itu tanggal 24 sampai 28 Mei 2021 itu dilakukan oleh pejabat UNESA. Nanti ada Kajur, ada Wadek, ada Dekan, sampai dengan ada Kasat, MBKM, atau bahkan sampai wakil rektor yang akan turun. Desa mana saja yang akan disupervisi tidak ada yang tahu. Kemudian seminar hasil KKN itu nanti 14 Juni 2021 yang dilakukan oleh DPL, mahasiswa, dan menghadirkan perangkat desa atau mitra. Bisa RW-nya, kalau mitra itu kalau Surabaya nanti Pak RW-nya dihadirkan. Itu nanti pada tanggal 14 Juni itu Anda melakukan presentasi hasil KKN. Presentasinya nanti apa yang Anda temui dan nanti harus keluar dalam bentuk karya ilmiah. Nanti bisa untuk kita jurnalkan kalau karya ilmiah itu. Penlat hari ini mahasiswa dan DPL harus melakukan penlat secara online. Ya, penlat mahasiswa ini itu dilakukan paling tidak 2 kali. Dalam penlat tersebut mahasiswa menyusun proposal program bersama dengan DPL. Kemudian menyusun logbook kegiatan. Logbook kegiatan itu yang saya ceritakan tadi. Tanggal 23 itu apa saja kegiatannya, siapa penanggung jawabnya, kemudian apa medianya. Kemudian tanggal sampai begitu, terus berulang sampai tanggal 15 Juni 2021. Kemudian menyusun materi program yang akan dilaksanakan. Apa saja program-program yang akan dilaksanakan. Karena ini berlangsung lama, programnya saya berharap program yang berkelanjutan, ya tidak sekali kemudian bubar, tidak, tetapi ya yang lama. Maksudnya yang lama itu ya berkelanjutan. Ada siklus pertama, ada siklus kedua, gitu. Seperti PTK ya, ada beberapa siklus gitu. Contohnya adalah ketika melakukan sosialisasi tentang penggunaan masker di masjid. Pada awalnya ketika hari Jumat Anda membagikan masker kepada orang yang tidak datang ke masjid. Jumat berikutnya, masih banyak yang tidak menggunakan masker. Ini harusnya ditindaklanjuti dengan memberikan banner kawasan wajib masker. Nah, semacam itu siklus keduanya. Kemudian siklus ketiganya dilihat, semakin banyak yang pakai masker. Maka ini harus ada treatment yang lain. Itu nanti Anda yang akan tahu karena Anda yang akan berada di desa. Kemudian revisi proposal. Jadi saya berharap sebelum tanggal 27, proposal yang akan Anda upload di SIM KKN itu sudah dikumpulkan kepada saya. Jadi katakanlah minimal tanggal 23, sehingga pada tanggal 27 sudah selesai saya baca, apa rekomendasi saya untuk saya kembalikan kepada Anda. Proposal dikumpulkan pada penlat kedua, ini tanggal 27, dan diunggah di SIM KKN. Mahasiswa nanti akan menerima topi KKN, spanduk, dan umbul-umbul KKN. Ini pendistribusiannya masih dipikirkan. Mungkin bisa melalui kurir, dikirimkan ke alamat ketua atau dikirimkan ke alamat alamat poskonya. Kemudian kalau Surabaya, saya pikir tidak perlu untuk dikirimkan lewat kurir, silahkan ketua kelompok untuk datang ke kampus, nanti koordinasi dengan DPL, bagaimana cara pengambilan topi KKN dan lain sebagainya ini. Dan saya berharap ketika melakukan kegiatan program, saudara-saudara sekalian selalu menggunakan jas alma mater UNESA. Itu adalah sebagai bentuk kegiatan ini merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab UNESA. Saya berharap juga Anda selalu berpakaian rapi. Penerimaan mahasiswa memulai KKN di tempat masing-masing mulai tanggal 23 Februari 2021. Ini nanti silahkan Anda berkoordinasi dengan kepala desa dan lain sebagainya. DPL belum ada petunjuk untuk datang pada penerimaan kali ini. Itu bisa dilakukan nanti secara
online ya, secara online. Oleh karenanya Anda harus segera untuk berkomunikasi dengan kepala desa dan perangkat desa mulai saat ini. Mahasiswa mengenakan jaket alma mater dan pakaian roti dalam kegiatan KKN. Kemudian yang ketiga, bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan. Koordinasi harus tetap dilakukan. Di tempat KKN harus tetap ada posko, tetapi posko tersebut tidak harus Anda tempati setiap hari. Anda boleh untuk pulang ke rumah, kembali ke posko ketika pelaksanaan pelaksanaan program, tidak apa-apa. Koordinasinya melalui online, tidak apa-apa, hal tersebut dilakukan. Yang keempat, bisa bertegur sapa, berlaku sopan kepada pihak yang berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan. Kita harus menjadi agen perubahan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan. Dengan cara apa? Dengan selalu menggunakan masker, kemudian jaga jarak, kemudian selalu cuci tangan, dan lain sebagainya. Nanti harus bisa melaksanakan 5M. Memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan meminimalisir atau meniadakan mobilitas fisik. Itu. Pelaksanaan program mahasiswa di lokasi selama 23 Februari sampai 15 Juni 2021. Apakah harus selalu di lokasi? Saya katakan tidak. Bagi mahasiswa Nganjuk tadi itu di desa yang ada anggotanya. Oleh karenanya nanti poskonya dia di rumah, di tempat tinggal mahasiswa tersebut. Nanti Bojonegoro juga begitu. Saya berharap di desa yang ada mahasiswa tersebut, sehingga rumahnya itu akan dijadikan sebagai posko. Yang kedua, pada waktu pelaksanaan program, mahasiswa melakukan koordinasi dengan kepala desa, staf, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program. Jadi program-program yang Anda buat dalam bentuk logbook tersebut, Anda sampaikan kepada kepala desa, kepada tokoh masyarakat, staf pemerintah desa, ini Pak, logbook kegiatan saya. Tanggal sekian kami melakukan ini. Siapa yang bertanggung jawab adalah ini. Melibatkan siapa saja, medianya apa, tatap muka dengan jumlah warga terbatas atau dengan online dan lain sebagainya. Itulah yang akan Anda laporkan nanti. Kemudian yang ketiga, mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Ini yang melakukan adalah ketua kelompok. Jadi ketua kelompok mengupload logbook, foto, ya, kegiatan selama KKN. Hari pertama penerimaan oleh kepala desa. Penerimaan oleh kepala desa ini belum ada seremonialnya Pak, tetapi kami masih silaturahmi untuk pertama pada tanggal 23, karena kami baru diterima tanggal 24, katakanlah begitu. Tidak apa-apa, laporkan apa adanya. Jadi foto ketika Anda menyampaikan, berkomunikasi dengan kepala desa. Dosen membimbing mahasiswa secara online, jadi saya membimbingnya ini secara online di SIM KKN melalui akun SSO. Jadi nanti ketika Anda upload di SIM KKN kegiatan dan lain sebagainya, di bawahnya itu ada kolom saran DPL. Saya akan memberikan kolom saran itu. Apa yang harus Anda lakukan selanjutnya dan lain sebagainya. Yang terakhir, mahasiswa melaksanakan program sesuai program yang telah tersusun bersama dengan DPL. Jadi program yang telah disusun bersama dengan DPL itu harus dilaksanakan. Apa boleh Pak tidak dilaksanakan? Boleh saja. Program itu tidak harus dilaksanakan. Boleh untuk tidak dilaksanakan kalau terpaksa. Contohnya, Anda ingin mengadakan suatu vaksinasi. Nah, ternyata vaksinasi mandiri belum ada aturannya. Maka Anda boleh, itu program itu ada tetapi tidak dilaksanakan. Nah, karena terlalu muluk-muluk programnya. Oleh karenanya, nanti programnya tidak usah terlalu tinggi, tidak usah terlalu muluk-muluk. Nah, ini yang pertama, tema yang pertama, pelaksanaan proyek kemanusiaan. Pelaksanaan proyek kemanusiaan itu apa saja bentuknya? Bentuknya yang pertama, mitigasi bencana, yaitu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai praktik mitigasi bencana. Katakanlah Anda penelitian di wilayah yang sering banjir.
Nah, Anda perkembangkan bagaimana pengetahuan masyarakat agar siap menghadapi banjir. Yo, Mas, warga sini sudah terbiasa banjir. Kami itu sudah lebih tahu daripada jenengan. Anda beritahu yang belum mereka tahu. Jadi apa yang harus diselamatkan terlebih dahulu, bagaimana prosedurnya ketika nanti ada apa surat-surat berharga yang hilang dan lain sebagainya. Itu adalah cara yang atur. Yang kedua, mengurangi risiko bencana alam yang merupakan serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Sebenarnya, kalau berbicara bencana, itu ada tiga. Ada bencana alam, ada bencana non-alam, dan ada bencana sosial. Bencana non-alam itu contohnya adalah wabah pandemi saat ini yang kita hadapi. Ya. Nah, itu juga bisa untuk mengurangi risiko orang terpapar COVID-19. Anda melakukan sosialisasi itu, tidak apa-apa. Ini adalah bagian daripada tanggung jawab mahasiswa yang juga mendukung program pemerintah untuk mengurangi jumlah orang yang terpapar COVID-19. Ya. Kalau di desa tersebut sudah ada katakanlah kampung tangguh Semeru, Anda lanjutkan program itu. Oh ini Pak, kalau begitu program kampung tangguh Semeru ini kita lanjutkan saja. Tidak apa-apa, silahkan. Yang ketiga, mengurangi risiko bencana sosial. Bencana sosial itu contohnya adalah konflik sosial, ya, penyakit masyarakat, masalah-masalah sosial, terorisme, kemudian dan lain sebagainya. Itu adalah contoh bencana sosial. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, patologi sosial. Jadi mahasiswa harus tahu bahwa ada patologi sosial. Ini bisa dikembangkan nanti untuk menyelesaikan patologi sosial, yakni mengembangkan pengetahuan, keterampilan, mendeteksi penyakit sosial, dan melakukan sosialisasi dampak dan bahaya penyakit sosial. Patologi sosial itu meliputi psikologikal variabel, yaitu sifat pembantah, susah diatur, merasa kurang dihargai, bener dewe, itu adalah masyarakat yang susah untuk diatur. Nah, masyarakat susah untuk diatur ini sulit untuk kita mengetahuinya, oleh karenanya tidak direkomendasikan. Ada school performance, yaitu anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya seperti membolos, merokok, di sekolah, kemudian tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah, tidak mengerjakan, itu adalah bentuk school performance. Anda bisa masuk ke dalam situ dengan cara Anda datang ke sekolah, apa permasalahan, dan lain sebagainya. Kemudian home adjustment, yaitu kurang interaksi dengan orang tua, saudara, kurang disiplin dan pengawasan, kabur dari rumah. Ini masalah-masalah anak, masalah-masalah remaja. Kemudian drugs and alcohol use, ya, penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. Anak yang sudah mulai memakai alkohol apabila orang tuanya punya riwayat pemakai alkohol, ini harus dipotong dan semacam ini. Dipotong mata rantainya agar berhenti pada dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca sendiri patologi sosial. Pertama mitigasi bencana, yang kedua patologi sosial, yang ketiga adalah pelayanan sosial, yakni mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial. Nah, ini pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial itu yang membantu apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Yakni berbasis pada praktek dan disiplin akademis yang mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, pemberdayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah human interest, yakni mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keberpihakan pada yang lemah. Kegiatan ini meliputi, pertama, menjangkau seseorang dan menceritakan secara emosional. Jadi datang untuk memberikan konseling. Nah, ini anak BK sebenarnya. Konseling atau psikolog ini nanti yang melakukan. Yang kedua adalah mempublikasikan orang dengan masalah sosial yang memprihatinkan seperti kemiskinan, keterbatasan sosial, kesenjangan digital untuk membangkitkan simpati dan empati publik. Ini yang dilakukan oleh Baim Wong.
Jadi ketika ada orang yang membutuhkan, kemudian dia mengupload dalam YouTube-nya dan lain sebagainya, kemudian membangkitkan simpati dan empati, yang kemudian orang lain ikut membantu orang yang dibantu oleh Baim. Nah, itu adalah contoh human interest. Yang ketiga adalah kepedulian sosial pada difabel, mahasiswa PLB. Kepedulian sosial ini dipublikasikan di media cetak, elektronik, dan digital. Bisa melalui video, bisa melalui dan lain sebagainya. Women interest, yakni mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan terhadap masalah sosial yang dihadapi oleh perempuan. Salah satu kelompok masyarakat rentan pada masyarakat kita itu selain anak-anak adalah perempuan. Perempuan itu rentan terhadap KDRT, rentan terhadap kekerasan verbal, kekerasan non-fisik lainnya, apalagi kekerasan fisik. Ya. Caranya adalah dengan cara memonitoring IPG, Indeks Pembangunan Gender yang timpang. Anda silahkan mencari di data BPS, bagaimana IPG di Bojonegoro, bagaimana IPG di Sumbawa, bagaimana IPG di Nganjuk. Ini pengaruh utamaan gendernya bagaimana, masih timpang sekali. Yang kedua adalah menganalisis kesenjangan antara IPM, Indikator Pembangunan Nasional, dengan IPG. IPM itu ada nilainya, ada angkanya. IPG juga ada angkanya. Ini pasti ada kesenjangan di situ. Yang ketiga, membuat infografis dan mengkampanyekan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencegah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kita lihat, kita buat infografis. Nah, infografis itu contohnya kalau Anda sering buka Tirto ID, Tirto Kumparan, ya, itu pasti ada infografisnya dalam bentuk gambar. Nah, Anda yang jurusan IT harus paham ini, harus bisa melaksanakan ini, nanti program itu untuk sosialisasi kepada masyarakat. Contohnya tentang COVID. Ini Bapak Ibu, jumlah COVID semakin meningkat. Nah, jumlah yang meninggal juga semakin meningkat. Tidak hanya di Nganjuk, tidak di Bojonegoro, di Sumbawa, di Mataram, tetapi juga di seluruh Indonesia terus meningkat. Ini karena apa? Karena ketidakdisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Ketika kita melaksanakan protokol kesehatan, itu mampu untuk meminimalisir jumlah orang yang terpapar COVID-19. Itu kita sosialisasikan dalam bentuk infografis. Advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi perempuan dipublikasikan. Ya, semuanya nanti akan dipublikasikan di media elektronik. Nah, ini kegiatan kewirausahaan. Yang pertama tadi proyek kemanusiaan, yang kedua adalah kegiatan kewirausahaan. Tujuan kegiatan kewirausahaan adalah meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan sumber daya yang ada di lingkungan, sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk perekonomian masyarakat. Contoh, ini contoh, kalau di desa tempat Anda KKN memiliki usaha Tes.
Saya kok hilang ya ini tadi. Ya, saya lanjutkan ya. Ya Pak, lanjut Pak. Oke. Jadi produk-produk desa, kegiatan-kegiatan desa diupload di dalam website. Mahasiswa juga saya minta agar anak-anak muda di desa tersebut dibuatkan pelatihan jurnalistik. Jadi anak-anak di desa itu bisa untuk membuat beritanya sendiri di tingkat dan kemudian diupload di blog tersebut, dan itu berhasil kemarin. Ya, produk yang sudah unggul bisa dimasukkan ke sejumlah marketplace ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita berbicara laporan. Laporan dituangkan dalam bentuk file PDF dan Word. Ya. Kemudian laporan disertai foto-foto kegiatan yang bagus, memakai atribut UNESA, jaket alma mater atau topi. Kemudian laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Jadi ketika seminar hasil, laporan sudah harus diupload di SIM KKN, sudah harus dikirimkan ke saya. Kemudian laporan ditandatangani oleh kepala desa dan DPN. Lampiran laporan berupa logbook dan daftar hadir, serta laporan file dalam bentuk MS Word maupun PDF dikirim ke email kknpmunesa@gmail.com dan file PDF-nya diunggah di SIM KKN. Nah, ini untuk sistematika proposal. Halaman depan itu adalah halaman judul berlogo UNESA, kemudian halaman pengesahan DPL, kemudian pendahuluan berisi analisis situasi, potensi desa yang melatari program, kemudian masalah di desa yang dihadapi, kemudian rencana pemecahan masalah, dijelaskan program yang akan dikembangkan, utama dan tambahan, apa program utamanya, apa program tambahannya, kemudian rencana pelaksanaan kegiatan atau logbook-nya. Kemudian yang terakhir adalah personalia, jelaskan anggota beserta keahlian sesuai dengan jurusan. Lampirannya, uraian materi program. Sistematika laporan, ini kita bahas nanti. Seminar hasil pada tanggal 14 Juni, selain mengupload laporan dalam bentuk MS Word dan PDF, mahasiswa juga harus membuat artikel atau ringkasan hasil KKN, panjang artikel 5-7 halaman, disertai foto yang mendukung, tetapi foto ini dilampirkan, tidak masuk 5-7 halaman tersebut. Jadi 5-7 halaman itu adalah murni kegiatan Anda KKN. Kemudian seminar bersama DPL, jadi nanti pada tanggal 14 Juni Anda juga akan bertemu dengan saya untuk menyeminarkan hasil. Mahasiswa wajib mengakomodasi masukan dari peserta seminar. Artikel nanti, ya, artikel yang ini itu berisi pendahuluan, hasil pelaksanaan, rekomendasi atau tidak lanjut kegiatan KKN gelombang selanjutnya, penutup yang berisi simpulan dan saran. Artikel yang sudah diperbaiki berdasarkan saran peserta seminar di email bersama laporan ke alamat kknpmunesa@gmail.com. Saudara-saudara, KKN mahasiswa saya yang tahun 2020 itu di Babat, Lamongan. Ternyata setelah KKN bimbingan saya, itu dilanjutkan oleh KKN kelompok lain sama-sama UNESA, kemudian dilanjutkan oleh kampus lain pada tahun ini. Semacam itu yang mendukung itu yang membuat senang gitu ya, kegiatan awal kemudian dilanjutkan. Itu yang pertama, yakni proyek kemanusiaan dan kewirausahaan. Selanjutnya saya akan berbicara mengenai asistensi mengajar di desa, di satuan pendidikan.
asistensi mengajar di satuan pendidikan dan di desa, itu rasionalisasinya seperti ini, bahwa dalam konsep kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, setiap mahasiswa memiliki hak belajar 3 semester di luar program studi. 1 semester mata kuliah di luar prodi di dalam UNESA. Jadi contohnya saya mahasiswa IPS, kemudian pengen belajar sejarah lebih dalam, saya kemudian kuliah 1 semester di prodi sejarah, itu boleh. Kemudian dilanjutkan 2 semester aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Dua semester tersebut yang pertama bisa dalam bentuk magang atau praktek kerja. Kalau mahasiswa pendidikan ini PPL, magang atau praktek kerja ini PPL. Nah, pilihan yang kedua itu adalah KKN tematik atau bentuk lain, misalnya mengajar di satuan pendidikan dan desa, atau melakukan riset, magang riset. Jadi ada magang ke Balitbang Provinsi, Anda magang di pusat studi, nah itu boleh. Nah, KKN tematik atau bentuk lain, misalnya mengajar di satuan pendidikan di desa, itu adalah memfasilitasi mahasiswa mengajar pengetahuan atau keterampilan sesuai dengan latar belakang keilmuannya di luar pengajaran formal. Apa saja nanti bentuknya, Anda bisa di sekolah, tetapi Anda tidak untuk seperti PPL, harus melakukan perencanaan pembelajaran, tidak. Karena yang dibutuhkan itu bukan perencanaan pembelajarannya, tetapi keilmuannya yang Anda transfer kepada sekolah, kepada siswa, kepada guru gitu. Kemudian dapat dilakukan di organisasi, yayasan maupun di desa. Contoh lain kalau di desa, mengajar satuan pendidikan, ada kejar paket. Ada kejar paket itu PKBM ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kemudian ada lagi, katakanlah di desa ada pojok baca. Di situ dikembangkan, Anda membantu untuk penyediaan buku-buku dan lain sebagainya. Tujuannya adalah memberikan pedoman praktis bagi mahasiswa UNESA yang memilih pengalaman belajar di luar kampus dalam bentuk mengajar di satuan pendidikan dan di desa. Ruang lingkup mengajar di satuan pendidikan dan di desa adalah mahasiswa S1 semester 6 atau 7. Mengajar di satuan pendidikan dan di desa harus sesuai dengan tingkat sarjana. Mahasiswa harus terlibat dalam mekanisme program mengajar di satuan pendidikan dan di desa, satuan pendidikan hingga membuat laporan akhir. Produk hasil mengajar di satuan pendidikan dan di desa dapat berupa artikel jurnal, rekomendasi temuan untuk tindak lanjut ke Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BKKBN maupun produk penghargaan lainnya. Capaian pembelajaran khusus mampu mengidentifikasi kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat. Kenapa masyarakat literasinya rendah? Karena ekonominya juga rendah. Tidak ada budaya membaca dan lain sebagainya. Masyarakat mampu mengidentifikasi permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, kemudian mampu menentukan alternatif solusi dari permasalahan tersebut, kemudian mampu menyusun perencanaan pembelajaran berbasis permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yang dimaksud perencanaan pembelajaran ini bukan untuk menyusun RPP, bukan untuk menyusun RPS dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ini adalah perencanaan program logbook seperti di KKN tersebut. Mampu mengimplementasikan perencanaan tadi berbasis permasalahan. Kemudian mampu mengevaluasi dan mampu menyusun rencana tindak lanjut. Kemudian mampu melaporkan, menyajikan, merekomendasikan kepada pihak terkait, mampu beradaptasi, dan lain sebagainya.
Nah, kegiatan mengajar di satuan pendidikan ini boleh memilih salah satu, boleh ketiga-tiganya. Kemarin tahun 2020 kampus mengajar perintis itu ketiga-tiganya rata-rata, yakni membantu mengajar di satuan pendidikan, membantu membuat media pembelajaran, dan membantu manajemen persekolahan. Manajemen persekolahan itu bagaimana? Contohnya adalah membentuk pendidikan karakter. Mahasiswa yang melakukan kampus mengajar perintis kemarin itu membuat banner, ditaruh di depan sekolahan. Pengantar hanya sampai di sini. Artinya apa? Mahasiswa yang kelas 1, kelas 2 itu biar tidak ngalem. Mintanya diantar naik sepeda motor sampai di depan kelas. Nah, agar karakter baik, anak itu diminta untuk jalan dari depan gerbang sampai di kelas, agar tidak malas dan lain sebagainya. Nah, ini jadi kalau Anda mengajar di satuan pendidikan, ini kegiatan urutan yang bisa Anda lakukan. Ini apakah harus di sekolah, Pak? Tidak, karena masa pandemi saat ini itu memberi kesempatan kepada kita untuk memberikan pengajaran kepada siswa. Datang 5 anak berkelompok untuk Anda ajari di rumah salah satu siswa. Itu boleh untuk dilakukan nanti. Ini pelaporan dan lain sebagainya. Saya lanjutkan agar cepat selesai. Proyek di desa. KKN proyek di desa atau membangun di desa merupakan salah satu bentuk KKN yang dituangkan dalam proyek-proyek sosial untuk membantu masyarakat pedesaan atau di daerah terpencil baik berupa proyek fisik maupun non-fisik. Jadi yang dikatakan proyek itu tidak harus fisik, tetapi boleh non-fisik, pelatihan, pengembangan, dan lain sebagainya. Kegiatan KKN ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan perangkat desa, BUMDes, koperasi desa, serta organisasi desa lainnya. Program KKN, proyek di desa, bertujuan untuk membantu desa dalam mewujudkan kemandirian desa. Ini nanti pada akhirnya diharapkan akan menjadi desa mandiri sebagai solusi masa depan yang semakin kreatif, inovatif, dan kompetitif. Tujuan pemenuhan hak belajar, tujuan KKN proyek di desa itu adalah pemenuhan hak belajar 3 semester di luar program studi untuk meningkatkan kemampuan skill kemitraan, kerjasama, tim lintas disiplin keilmuan, dan leadership mahasiswa. Kehadiran mahasiswa selama 4 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan yang dimilikinya, bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan, membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa. Ruang lingkup KKN proyek di desa. Pengembangan kapasitas kelompok bidang lingkungan hidup, 1. Yang kedua, pengembangan kapasitas kelompok bidang ekonomi atau BUMDes. 3. Mengembangkan kapasitas kelompok bidang sosial dan budaya. 4.
pemetaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. 5. Membantu mewujudkan manajemen administrasi desa yang tertib. Ini adalah tahapan pelaksanaan KKN di proyek desa. Nah, saya ingin memberikan tambahan. Mas Sony. Mana Mas Sony? Atau yang dari Nganjuk? Oh iya Pak. Ya. Ini PowerPoint saya ini bunyinya apa? Tahapan pelaksanaan KKNT proyek di desa. 1. Tahap pra-KKN, pengajuan KKNT, evaluasi oleh DPL, Oke. koordinasi pusat KKN Indonesia dengan lokasi KKNT, kemudian menentukan proker untuk 1 semester ke Ya, depan. oke. Terima kasih. Bukan itu maksud saya. 2. Tahap pendidikan dan pelatihan. Nah, ini sebentar Oke. ya. Oh bukan itu. Tiga apa-apa. Sebentar. Saya mau presentasi yang lain. Nah, ini warnanya apa, Mas? Ini. Mas Sony. Iya Pak, bagaimana? Warna PowerPoint ini saya apa? Oh, ungu Pak. Ungu, oke. Wes, berarti ini sesuai. Saya lanjutkan ya semuanya. Iya, Bentuk Pak, KKN, bentuk KKN, bentuk kegiatan KKN membangun di desa itu contoh bidang ekonomi adalah ini urutannya. Pertama, mengidentifikasi dan pemetaan usaha mikro. Ini analisis kebutuhan. Kemudian kedua, pengembangan kelompok usaha, bagaimana manajerial, melatih manajerial. Kemudian pengembangan kelompok usaha produksi, packing ya. Kemudian pengembangan kelompok usaha jaringan pemasaran, akses permodalan, monitoring, evaluasi. Ini contoh yang bidang ekonomi. Contoh bidang pendidikan, penguatan kelompok dan tata kelola administrasi, pelaksanaan kegiatan utama dan penguatan kemitraan taman bacaan masyarakat. Itu contoh beberapa kegiatan. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Berakhir proyek independen. Pak, packagingnya hilang Pak. Sebentar ya. Nah, ini. Proyek independen. Ini tidak usah, rasionalnya sama. Tujuan sasarannya normatif, ruang lingkupnya ini. Proyek independen adalah kerja kelompok lintas disiplin ilmu yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan prestasi mahasiswa, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mengacu pada tujuan tersebut, terdapat 4 program yang termasuk dalam proyek independen, yaitu 1. Pengembangan produk inovatif, 2.
pendidikan berbasis riset dan pengembangan. 3. Peningkatan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. 4. Pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ini capaian pembelajarannya, beban mengajarnya, beban belajarnya. Ini kalau di teknik. Alur pelaksanaannya, penutup. Proyek independen itu sebenarnya sama dengan proyek di desa. Ya, kalau dalam konteksnya KKN. Baik, itu yang bisa saya presentasikan, bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Kita diskusi apa yang perlu kita bicarakan untuk hari ini. Ada yang ditanyakan, silahkan. Agar nanti ketika menyusun proposal tidak terlalu mengalami kesulitan. Silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Jadi untuk pemeriksaan proposal itu kami kan dari DPL-nya Bu Gusnul. Apakah berikan ke Bapak atau Bu Gusnul? Ke Bu Gusnul langsung. Ya. Saya hanya memberikan penlat saja, Mas Yasan. Oh iya ya Pak. Siap. Ya, saya memberikan penlat saja. Tetapi kalau untuk bimbingan dan lain sebagainya itu ke Bu Gusnul. Oh iya, siap Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang ingin? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Nova. Saya ini Pak, dari KKN yang Sumbawa. Ya, Sumbawa. Di sini kan kami bertiga saja Pak. Jadi anggotanya cuma bertiga saja. Ya. Ini gimana Pak dengan KKN kami ini? Karena seperti yang Bapak jelaskan tadi, rata-rata itu kalau saya dengar itu untuk yang KKN kelompok Pak, jadi yang kelompok lebih banyak gitu kan Pak. Nah sedangkan kami ini cuma bertiga, jadi bagaimana dengan teman-teman yang KKN-nya anggotanya sedikit, apalagi dengan teman-teman yang anggotanya cuma 1 orang, seperti ada teman saya dari Kabupaten Sumbawa Barat kan ada 1 orang saja Pak. Itu bagaimana Pak? Ya, gini Mas Nova, untuk yang KKN yang jumlahnya 3 mahasiswa tidak apa-apa, tetap melaksanakan KKN, tetapi saya akan paham kok apa nanti kalau outputnya semacam ini, saya tidak mungkin akan menyamakan standar penilaian antara yang 15 orang dengan yang bertiga. Jadi Anda tetap harus melaksanakan ini, kegiatannya tetap di sana, di Sumbawa. Kalau boleh saya usul Mas, kalau di Sumbawa itu kan SD yang akreditasi C masih ada kan ya di sana. Nah, ya, saya usul Anda melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan. Jadi nanti Anda berkeliling di desa Anda itu. Pertanyaannya begini, Anda itu di Sumbawa, itu rumahnya berdekatan atau berjauhan? Berjauhan. Berjauhan, oke. Berjauhan. Tidak apa-apa, proposalnya tetap satu. Proposalnya satu, tetapi kegiatannya nanti minggu ini Mas Nova, minggu lagi temannya, minggu lanjutnya temannya, kembali lagi ke Mas Nova, semacam itu. Oh misalnya kayak gitu programnya Pak? Ya, programnya semacam itu, di logbooknya proposal nanti. Gimana ya Pak? Ini juga kendalanya Pak. Tempatnya juga itu kalau Sumbawa itu enggak gimana ya Pak, tempatnya kayak desa-desanya itu ada agak berjauhan, satu desa dengan desa yang lain itu agak berjauhan Pak, bahkan ada yang berkilo-kilo, dan itu harus kalau contohnya tempat saya Pak, tempat tinggal saya itu memang agak melewati hutan, dan itu jarak untuk menempuhnya itu memang agak sedikit susah kalau untuk kami gitu loh Pak. Nah itu bagaimana Pak? Misalnya kalau misalnya pakai program yang kayak gitu, terus kalau misalnya kita pakai program yang
program yang desa, itu apakah kami juga harus pakai posko kayak seperti yang Pak jelaskan tadi? Atau gimana Pak? Programnya kami mohon maaf Pak, karena kami bertiga itu masih bimbang sekali bagaimana Iya. dengan program, dengan kegiatannya, dengan proposalnya, sebenarnya masih bingung Pak. Iya. Karena ini masa pandemi semacam ini kondisional Mas, jadi bukan kok terus harus ada poskonya, tidak perlu ada posko. Apa setiap harus ketemu selama setiap minggu dengan teman Anda yang bertiga itu harus kumpul terus, tidak. Mungkin nanti ketemunya sekali saja, ketika nanti mau menyusun laporan, nggak apa-apa. Sekali saja ketemu nggak apa-apa. Karena kondisi alamnya, kondisi topografinya yang begitu luas di Sumbawa, sehingga ya kalau harus ketemu setiap saat, setiap hari, ketika program ketemu, itu memberatkan Anda. Oleh karenanya, yang saya katakan tadi, Mas Nova katakanlah minggu ini di SD 1 Desa X. Nah, teman yang satunya dengan Desa X itu 7 kilo lewat hutan. Sulit untuk datang ke rumahnya. Ya sudah di Desa Y, di desanya sendiri. Teman Mas Nova. Teman Mas Nova yang satunya di desanya sendiri juga. Tidak perlu ke tempatnya Mas Nova. Jadi setiap anggota itu memiliki satu desa, satu mitra sekolah itu tadi. Jadi nanti Mas Nova tidak harus ketemu dengan sekolah untuk Anda buat les lah, ngajari anak SD gitu aja. Teman saudara Anda, katakanlah punya ponakan yang masih SD? Punya Pak, banyak. Punya, ya itu aja panggil, nah itu difoto. Oh, nggih Pak, paham. Paham, sudah gitu aja. Jadi kalau yang Sumbawa, kalau Mataram ini, yang Mataram mana? Mataram kota seperti Malang. Kalau Mataram nanti beda lagi. Kalau Sumbawa. Nggih Pak, Semacam makasih itu. Pak. Oke, nggih. Makasih. Nggih Pak, makasih. Yang lain? Silakan. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Mohon maaf Pak, saya Putri Aziza dari KKN Surabaya, DPL-nya Bu Kusnul, ingin bertanya. Silakan. Tadi kan dijelaskan untuk logbooknya itu sudah dibuat di proposalnya ya Pak, kalau nggak salah. Nah itu ketika untuk ketua KKN-nya itu mengupload di SIM KKN logbook beserta foto-fotonya itu apakah ada perubahan rencana begitu Pak? Apakah diperbolehkan seandainya ketika di proposal itu logbooknya menggunakan misalkan apa sosialisasi atau bagaimana, tapi ketika pelaksanaannya itu ada perubahan begitu, apakah boleh diganti di saat diupload di SIM KKN-nya seperti itu? Boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau perencanaan katakanlah ini sosialisasi tentang COVID bersama dengan tim Satgas COVID RW Tangguh ini, Tangguh Semeru ini, Kampung Tangguh Semeru. Tidak apa-apa. Oh ternyata tidak jadi sosialisasi karena banyak mengundang orang, itu sulit, kita buat saja sosialisasi virtual melalui online dan lain sebagainya. Boleh, tidak apa-apa. Jadi kalaupun berubah, tidak dilaksanakan saja tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa, tapi harus ada penggantinya. Apa bentuk lainnya penggantinya tersebut. Gitu. Tidak apa-apa, silahkan kalau mau tidak sesuai, tidak apa-apa, tetapi harus ada gantinya dan ada penjelasannya. Bisa dipahami? Iya, bisa Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Saya mau izin tanya Pak. Silakan.
Mas Anu. Untuk yang laporan foto di SIM KKN itu, apakah setiap hari harus mengirimkan atau beberapa kapan gitu Pak? Apa setiap hari atau gimana? Bagaimana Pak? Setiap hari. Jadi mengumpulkannya setiap hari. Tetapi kalau umpama kok sedang, wah ini hari ini repot gitu. Saya pikir tidak apa-apa kok kalau nanti dirapel beberapa hari, katakanlah 3 hari begitu. Saya pikir tidak apa-apa untuk upload. Tapi dicoba aja Mas nanti. Coba 3 hari dikumpulkan tidak upload, bisa enggak SIM KKN-nya? Setahu saya bisa untuk yang 2020 kemarin. Jadi anak 2020 itu baru mengumpulkan, biasanya mengupload itu setiap minggu. Jadi setiap akhir pekan baru ngupload gitu. Insya Allah bisa. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain? Permisi Pak, saya mau bertanya. Silakan. Ya. Itu untuk tanggal 23 itu apa setiap kelompoknya itu udah wajib datang ke lokasinya, apa sesuai koordinasi sama kepala desanya ya Pak? Harinya itu. Koordinasi, sesuai dengan koordinasi mau diterima tanggal berapa. Tetapi yang jelas di Berarti dalam iya. logbook itu tanggal 23 sudah harus ada kegiatan. Begitu ya Pak. Terima kasih Pak. Desa mana? Itu Ngringin Rejo Pak, Bojonegoro. Yang kelompok 1 Bojonegoro mana? Kelompok ini kamu Bojonegoro berapa Ngringin Rejo itu? Bojonegoro 1. Ya, Bojonegoro 12. Bojonegoro 12 jadi di desa mana? Masih koordinasi dengan kelompok Pak, soalnya belum bisa menentukan. Saya usul kalau buatlah di dekat Bojonegoro 1 di Kalitidu. Ada yang dari Kalitidu Mas? Bentar Pak, saya liatin untuk di grup terlebih dahulu. Nanti jadi kalau mau nanya, kalau misal itu kita Bojonegoro 1 sama 12 satu lokasi itu gimana Pak? tidak boleh. Oh. Satu desa tidak boleh, harus desa yang lain. Baik Pak. Oke. Yang Bojonegoro 12 Iya Pak. itu kok ada yang dari Tuban ya? Iya Pak, soalnya ikutnya ke Bojonegoro itu. Kalau ke Tuban kota atau seluruh Tuban kejauhan Pak. Kalitidu itu kan Cenori itu kalau nyebrang ke kemana, ke Bojonegoro, kalau ke Kalitidu dekat enggak? Ya lumayan Pak. Dekat Pak. Dekat ya? Mas, cari yang di Kalitidu aja. Di sampingnya kita desanya anak-anak yang kelompok 1 ya Pak ya? Iya, sampingnya itu. Nanti coba tanya ke kelompok 1 itu apa desa sebelahnya gitu. Sebelahnya Ngringin Rejo. Terus ya Mas Alis nanti untuk segera koordinasi dengan kepala desanya dan lain sebagainya. Baik Pak. Ya. Kasiman Kepoh Baru. Wah, Kepoh Baru ini agak jauh ini. Ujung Bojonegoro Pak, perbatasan sama Babat. Jauh. Kanor. Yang dari Kanor. Ada yang lain? Mohon maaf Pak, ingin bertanya kembali. Ingin bertanya Pak, kan tadi keberangkatan untuk KKN-nya kan 23 Februari. Lah itu untuk
ke desa-desanya itu untuk setiap harinya itu jamnya itu apakah kita sendiri yang menentukan begitu Pak? Ya, Anda sendiri, kelompok sendiri yang menentukan, karena yang menentukan itu adalah kelompok untuk melihat fleksibilitas kesiapan Anda di lapangan. Jadi tidak ada maksimal jamnya gitu Pak, misalkan di lapangan harus berapa jam kemudian seperti itu? Tidak ada semacam itu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Yang dari Mataram. Masih kita diskusikan, Pak. Kalau Mataram itu kota kan, seperti Malang kan? Iya, kurang Ya, lebih. kurang lebihnya seperti itu, atau Malang atau Sidoarjo gitu ya. Apa nanti rencananya? Mau tema apa? Masih belum, Pak. Kita masih diskusi. Ya. Oke. Nanti ya laporannya cepat ya ke saya ya. Baik, Pak. Buat grup saya dimasukkan, termasuk yang dari Sumbawa, buat grup saya dimasukkan. Oke, fotonya dibuka. Kita foto bersama terlebih dahulu. Dibuka dulu fotonya. Saya mau laporan ini juga. Mau laporan. Ayo dibuka semuanya. Semuanya dibuka. Oke, saya ambil foto 1, 2, 3. Betul 90 sana? Ya. Ini kalau ngubah ke halaman yang lain gimana ya? Kalau anu kan enak apa? Zoom. Di pojok kanan bawah, Pak. Kalau nggak salah, Pojok ada kanan. pengaturannya. Atau kanan atas. Ada layarnya, Pak. Diubah layar ke kotak-kotak itu. Sudah bersusun nih. Ini kan masih slide 1 ke slide 2 itu gimana? Saya foto lagi. 1, 2. Sudah, terima kasih atas semangatnya. Kita koordinasi terus nanti untuk penyusunan program dan lain sebagainya. Semoga KKN ini bisa berjalan dengan lancar. Saya berharap tidak akan menjadi klaster baru
dalam persebaran COVID, tetapi justru akan memutus mata rantai penyebaran COVID karena kita berperan aktif di dalam mengikuti protokol kesehatan. Oleh karenanya, saya ingatkan bahwa setiap program, setiap kegiatan harus melaksanakan protokol kesehatan, baik yang dilakukan secara luring maupun daring. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.